awalnya kita justru ekspor dulu awal-awal. Namun begitu kita lihat ternyata potensi kenari ini lebih ternyata banyak yang belum kenal ya tentang kenari gitu ya. Akhirnya kita bawalah kenari ini ke Jawa, kita olah. Berapa kali kita ngolah nih jadi apa aja gitu. Sampai terakhir ini nih yang baru-baru kita launching nih. Gak mudah bang, karena ini kacang kenari ya abang mungkin baru dengar hari ini mungkin kacang kenari ya. Mungkin pernah main ke Bogor, adalah kecil, adalah dengar-dengar mengenai kenari. Tapi ternyata banyak juga yang belum kenal. Untuk mempertahankan nama kenarinya pun gitu. Kan kalau abang lihat di Google, bukan saya masukin kenari. Transkripnya itu walnut. Itu padahal dua hal yang berbeda. Belum kita tuh punya produk, tapi kita nggak bangga sama produk kita. Makanya salah satu yang tim saya lakukan dulu pertama kali adalah sebenarnya literasinya kenari adalah kenari gitu. Ini asli produk Indonesia. Mau kemanapun kita kirim ke negara lain pun kita akan tetap dengan nama kenari. Produk nggak cuma produk, gitu ya. Kenapa kalau teman-teman lihat di kemasan Timur Asal, selalu dia bicara tentang dari mana produk itu berasal. Di situ adalah penjelasan dari misalnya dari Ternate, dari NTT Alor. Karena buat kami produk ini bisa disamakan dengan kayak flyer. Yang kita harapkan kan sebenarnya pada saat orang beli produk makan, dia tahu dari ini berasal. Kita berharapnya nggak cuma dari kenari doang, tapi mungkin ada wisatanya yang menarik yang bisa dia kunjungin gitu. Jadi yang kita jual itu sebenarnya daerahnya gitu. Kenari sebagai pengantarnya untuk orang lebih mengenal daerahnya. Semua produk kita begitu. Kita justru fokus di dari mana produk berasal. Contoh kita kenalin juga kan andaliman kan. Andaliman kan jelas dari Batak. Nah, nggak semua orang tahu tentang andaliman. Justru kita perkenalkan andaliman. Jangan berhenti di andaliman, tapi harus lari lagi ke produk lain yang memang potensi yang ada di sana gitu. Itu yang tim Rasa lakukan sebenarnya, memperkenalkan daerahnya supaya daerah juga bisa mulai dikenal, dia juga mulai mencoba mencari lagi potensi apa lagi yang mereka bisa olah gitu dan bisa dijual baru ekonomi dari situ gitu. Tapi dari rasanya itu sendiri artinya tetap mengunsur unsur budaya itu sendiri atau gimana? Nah, untuk yang kita launch kali ini, yang kita launching produk kali ini ada wasabi. Tadinya kita fokus di lidah lokal nih ceritanya, tapi ternyata kita nggak cukup. Mimpi kita kurang besar. Kita mulai harus mikir bahwa Indonesia ini harus mulai jadi sesuatu yang global kenal, dunia kenal. Karena dengan apa? Dengan kenari gitu. Gak apa-apa kita pakai wasabi supaya kita bisa fit sama marketnya Jepang gitu, marketnya Asia. Itu kan cara kita untuk udah nggak mau lagi ngomongin soal di nasional lagi, tapi kita harus ngomongin dunia gitu. Kita jangan terlalu lemah gitu ya, jangan terlalu nggak pede sama Indonesia. Keren kok, Indonesia kaya banget. Sayang banget kalau kita cuma ngomongin sekedar domestik. Nah ini yang sekarang yang kita lakukan. Kami udah mulai bangun komunikasi sama Belanda, kami udah mulai bangun komunikasi sama Amerika juga, bahwa produk kenari ini jangan lihat cuma sekedar produk yang hanya dikonsumsi, tapi ada isu lain di sini gitu. Yang kami lakukan di perjalanan ini ada satu bagian itu, oke, boleh beli kenari, tapi tolong pikirin hutangnya. Ayo kita bikin program dulu. Jadi apa yang udah diambil, mereka harus kontribusi balik, Mbak. Nah, akhirnya kita bikin satu program. Kalau misalnya mau beli kenari, kita sisihkan uangnya ini kita kasih ke teman-teman di daerah untuk menanam kembali pohon kenari. Mengenai isu pohon kenari, abang-abang bisa Google, cari tahu ya. Kenari di Alor itu sebenarnya banyak isu ya. Kenapa mereka nggak mau menanam kenari? Karena itu ada sedikit problematik di situ, dan itu teman-teman bisa cek. Makanya kami bergerak di situ juga di lingkungan juga supaya mereka mau menjaga hutannya. Karena kita nggak tahu ya ke depan orang-orang kan mulai ya contoh kayak di Alor
mereka memang nggak mampu untuk ngambil kayu dari Kalimantan karena saking mahalnya gitu. Akhirnya mereka apa? Nebang pohon kenari. Padahal salah satunya pohon yang bisa menahan air itu adalah pohon kenari. Yang ditebang. Apa yang terjadi pada saat ditebang? Ada kadang-kadang kekurang pahaman mereka berada di lahan konservasi. Apalagi tahu sendiri aturannya lahan konservasi, ketika dia tebang bisa ditangkap. Itu yang terjadi di daerah. Gitu. Bang, terkait Sarinah sendiri Ya. tentang Timur Rasa gimana? Dari pihak Sarinah. Nah, Sarinah itu dari awal kita bekerja sama, mereka melihat lebih ke value company-nya, nilai perusahaannya. Gitu. Mereka melihat kami tidak hanya sebagai produk aja, tapi memang aktivitas di belakang produk ini. Gitu. Suara-suara campaign yang kami sampaikan ke dunia lah. Kan itu yang mereka lihat, gitu. Nggak cuma produk doang. So far Bang, Karena ini trading house, sebenarnya kita sih berharap ini jadi satu pusat untuk orang datang dari manapun untuk melihat Indonesia punya apa aja sih. Nah, kita sih udah cukup bangga ya dari sini gitu, dan menjadi pelengkap ini komplit gitu. Abang bisa lihat di situ ada kayu manis, abang bisa lihat di situ ada pala, ada bahkan sampai pinang di situ ada juga. Gitu. Itu kan sebuah pengetahuan. Di Indonesia gue pikir belum banyak tempat yang sekomplit ini. Gitu. Yang kalau misalnya orang datang dari luar gitu, datang, saya mau cari lada, gitu. Ya tinggal ke sini. Iya. Mau cari andaliman, datang kenari sini gitu. Mau cari gula. itu produk-produknya namanya produk apa tuh Bang? Produk kuliner atau apa tuh? Kenari. Kalau Timur Rasa sih saat ini masih fokus di bahan baku sebenarnya. Kita nggak banyak nyediain yang olahan. Yang paling yang kita kerjain olahan itu hanya kacang kenari sama kopi lah paling yang kita lagi kerjain sekarang juga gitu. Yang lainnya bahan baku. Karena kebetulan saya cukup dekat dengan teman-teman di food services gitu, di teman-teman hotel, restoran, kafe. Jadi mereka butuh bahan baku ya udah dari kita, tapi kita connect ke daerah-daerah gitu. Kita kan sebenarnya fungsinya sebagai agregator ya. Supaya kalau bapak ibu mau bikin bisnis makanan, nyari bahan baku yang yang efisien lah gitu ya. Karena kan kami kerjanya di efisiensi ini. Gimana caranya supaya logistik itu murah? Gimana supaya kualitas dari daerah itu bisa sampai ke Jawa ini masih tetap bagus? Itu yang kami lakukan saat ini. Berarti kalau untuk ke luar negeri di ekspor itu bukan bahan bakunya tapi lebih ke kemasannya atau gimana? Udah jadi produk ya? Nah, kalau ekspor ada dua nih. Biasanya kalau terkait sama izin akan lebih mudah kalau dia dicurah. Ya. Misalnya gula aren, kita bikin aja curah gitu, itu lebih mudah masuknya. Tapi kalau misalnya bapak ibu mau bikin produk jadi retail packaging itu memang panjang. Karena dari sisi label itu mereka akan lihat lagi nih, ini udah sesuai sama aturan mereka apa enggak. Oh, ada aturannya ya? Ada. Pada saat kita bilang sini, oh ini ada nutrisinya berapa, mereka minta kan dari berdasarkan apa yang masukin angka ini. Nah, itu kan kita mesti lab test. Buat teman-teman UKM itu memang tambahan pekerjaan lah, mereka harus membiayai juga lab test, mereka juga harus memperbaiki proses pengolahannya juga, itu memang PR lah. Dan kita berharap teman-teman itu selalu mau improve terus gitu. Karena sebenarnya di dalam bisnis makanan yang tadi saya bilang gitu, fokus kita tuh sebenarnya ini aman nggak sih dikonsumsi sama orang? Nggak cuma enak ya, aman. Nutrisinya masih terjaga nggak bisa Sampai ke sana. Iya, sampai ke sana gitu. Apalagi di luar gitu. Beda iklimnya, beda Beda juga lagi. ya. Saya sih pengalaman ekspor kebetulan saya beruntung bisa dapat pengalaman 22 negara ekspor di perusahaan sebelumnya dengan bermacam-macam proses ya. Tiap negara punya aturan masing-masing.